Shalom. Nah, apa kabarnya adik-adik? Ya, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan membuat kreativitas kita hari ini. Nah, apakah adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang mengatakan Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biar nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, apakah adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kalau masih semangat, mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, "Aku anak terang." Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita semua berdoa. Lipat tanganmu, pejamkan matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau masih terus menyertai kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan kami mau terus bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan bisa kami simpan, bisa kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita cerita tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Yuk kita main tebak-tebakan deh. Cerita tentang apa ya? Tapi daripada kita tebak-tebakan, mending kita langsung aja buka Alkitab kita. Semuanya yang sudah bisa membaca boleh buka Alkitabnya. Yuk semuanya kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, kita telah membaca bersama-sama dari firman Tuhan. Nah, dari yang kita baca ini kita mau belajar dari satu tema. Temanya itu adalah Tuhan menampakkan diri. Ingat, temanya itu Tuhan menampakkan diri. Nah, dari cerita yang sudah kita baca ataupun kita dengar bersama, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu ada dua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan-jalan menuju satu kampung yang bernama Kampung Emmaus. Dan jaraknya itu sekitar 7 mil dari Yerusalem. Ya, kalian mungkin bisa cari berapa jauh jaraknya itu. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada satu orang di samping mereka. Mereka lagi asik nih cerita, kamu tahu nggak gini-gini? Ada cerita loh yang cerita tentang Tuhan Yesus yang ini dia tiba-tiba tidak ada di kuburannya, dia hilang, nggak tahu ya kemana.
Terus tiba-tiba ada satu orang datang. Satu orang itu bertanya sama mereka, kan lagi cerita apa sih? Kok kayaknya asik ya kalau kita bisa kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari kita ya. Pas mereka lagi cerita, kamu tahu nggak cerita ini? Ini lagi heboh loh ceritanya tentang Tuhan Yesus yang hilang. Nah, tiba-tiba ada siapa tadi? Ada satu orang datang. Orang itu bertanya, kalian lagi cerita apa sih? Kok kayaknya asik ya. Terus salah satu dari muridnya Tuhan Yesus bilang gini, namanya itu adalah Kleopas. Dia bilang gini, dengan wajahnya nih yang asem, yang kayak nggak enak gitu untuk dilihat. Dia bilang kayak gini, kamu orang asing ya? Emang kamu nggak tahu ya cerita tentang yang lagi heboh-hebohnya di Yerusalem tentang Tuhan Yesus? Kamu nggak tahu sih? Perasaan semua orang tahu deh. Nah, saat itu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus cuma tanya, ceritanya apa sih? Apakah itu? Tuhan bilang, memang cerita seperti apa sih itu? Terus mereka jelasin. Mereka bilang kalau ada salah satu orang, yaitu Yesus dari Nazaret. Dia itu orang yang paling berkuasa. Dia itu orang yang paling bijak. Tapi sayangnya para pemimpin, para imam menyerahkan dia untuk dihukum dan disalibkan. Padahal dulu kami berharap supaya Yesus bisa membebaskan orang bangsa Israel. Tapi pada akhirnya dia tertangkap. Tapi kamu harus tahu, waktu itu ada sebagian dari kami yang bagian perempuannya ini, mereka datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Terus mereka cerita kalau Tuhan Yesus sudah nggak ada di sana, mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada. Dan kami menebak dong, kami pikir kayaknya mayat Tuhan Yesus sudah hilang. Oh, pasti ada yang nyuri nih, pasti ada yang nyuri. Atau enggak, kok bisa hilang ya? Kemana sih mayat Tuhan Yesus? Nah, pada saat itu lalu dari para orang-orang nih, yang para perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus, mereka bilang mereka bertemu dengan malaikat. Mereka bertemu malaikat dan mereka mengatakan bahwa oh ya, malaikatnya bilang kayak gini sama kami, kalau Tuhan Yesus itu sudah hidup. Nah, di situ baru murid-muridnya tuh kayak merasa, gak mungkin Tuhan Yesus itu. Kemana ya mayatnya Tuhan Yesus? Kenapa bisa hilang? Nah, habis dari situ, setelah mereka menjelaskan kepada Tuhan Yesus menjawab mereka dan berkata, ayo di pasalnya yang ke-24 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus bilang gini ya, dengar baik-baik nih, dengar baik-baik. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, di situ ketika mereka sudah menceritakan apa yang terjadi tentang Tuhan Yesus, bagaimana muridnya yang melihat bahwa sudah tidak ada mayat, bagaimana mereka yang mengatakan mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus hidup. Di situ lalu Tuhan Yesus bilang kayak tadi, seperti yang kakak bacakan barusan. Dan ketika itu Tuhan Yesus menjelaskan semuanya apa yang terjadi kepada mereka. Saking asiknya mereka jalan, tibalah mereka di satu tempat. Dan mereka sudah dekat dengan kampung Emaus itu. Tuhan Yesus tiba-tiba bergaya seolah dia mau melanjutkan perjalanannya. Dia mau lihat nih gimana nih para muridnya, apakah mereka akan membiarkan atau mereka nih mau izinkan Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan mereka. Rupanya muridnya Tuhan Yesus izinkan Tuhan untuk bergabung dengan mereka. Izinkan ini orang yang asing tadi ya. Izinkan orang yang asing ini untuk bergabung dengan mereka karena mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Nah, di situ mereka mengajaknya untuk, ayo gabung aja sama kami, ikut kami makan aja. Kita singgah di sini sama-sama, kita istirahat sama-sama. Ayo kita makan sama-sama.
sambil kita bercerita. Nah, ketika mereka sedang makan bersama, tibalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada waktu itu kira-kira apa nih yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Apakah mereka biasa aja sih yang kayak gitu? Ataukah mereka siapa ya? Kok kayak pernah lihat? Nah, ayo kira-kira apa sih yang terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu Tuhan Yesus memecahkannya dan membagikannya. Ayo, kira-kira apa sih yang perasaan yang mereka lakukan? Gimana sih pas mereka lihat itu? Ya, benar sekali, mereka terkejut. Wah, tunggu dulu. Kayaknya sih pernah deh lihat siapa ya yang melakukan ini ya? Oh iya benar, ini. Oh iya benar yang melakukan ini adalah Tuhan Yesus. Disitulah mereka baru terbuka matanya. Mereka baru tahu. Oh iya, jadi dari tadi yang cerita sama kita, yang lagi jalan sama kita itu Tuhan Yesus ya. Wah, kok kita baru tahunya sekarang? Nah, setelah mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, lalu selanjutnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus hilang. Tuhan Yesus pergi dari hadapan mereka. Setelah mereka melihat semua yang terjadi, setelah mereka tahu bahwa yang bersama dengan mereka Tuhan Yesus, dan mereka langsung berkata satu dengan yang lain, bilang ini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tentang jalan di tengah berkobar-kobar, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Iya ya, kalau dipikir lagi, kalau kita bisa bahasakan sehari-hari, oh iya, bukannya tadi kita kayak semangat sekali ya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus waktu di jalan, tapi kenapa kita nggak kenal dia ya? Kenapa sekarang kita baru tahu, oh itu Tuhan Yesus? Wah, kalau kayak begini, kita harus pulang nih, kita harus cepet-cepet cerita ke teman-teman kita. Kita harus cepet-cepet nih kasih tahu teman-teman kita bahwa benar Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo kita cepat-cepat pergi. Nah, setelah itu mereka pergi dan mereka menyampaikan kabar baik ini kepada teman-temannya mereka. Nah, kalau kita bisa lihat dari kisah ini, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Melalui hidup kita bisa menceritakan ke orang lain bahwa oh iya benar, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Tuhan Yesus itu Allah yang sumber luar biasa, penuh kasih, bijaksana, dan berkuasa. Nah, kalau misalnya kita bertanya, apakah kita harus melihat Tuhan Yesus dulu? Atau apakah kita harus melihat kebangkitan Tuhan Yesus dulu, baru kita bisa harus menceritakan jelas dengan orang lain bahwa Tuhan Yesus betulan bangkit? Apakah kita harus melihat dengan mata kita sendiri bahwa Tuhan Yesus betulan hidup, Tuhan Yesus betulan bangkit? Jawabannya adalah ya, tidak harus kita melihat, karena yang sudah melihat itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi tugas kita adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kita bisa menyatakan, kita bisa bersaksi dalam hidup kita dengan cara kita mengasihi orang lain, kita menolong orang lain, dan kita membagikan sukacita kepada orang lain melalui semua yang kita lakukan, melalui semua apa yang Tuhan perintahkan dan kita taati. Disitulah kita bisa menceritakan secara tidak langsung, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit.
Nah, sekian cerita kita hari ini. Kakak berharap kita semua bisa mengerti, memahami, menyimpannya di dalam hati, dan kita bisa melakukannya. Kita bisa mengasihi orang di sekitar kita, kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita bisa juga membawa sukacita bagi orang-orang lain di sekitar kita. Yuk semuanya, karena cerita kita sudah berakhir, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, pejamkan matamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kesempatan ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan kami mau terus menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami juga mau terus menjadi anak-anak yang bisa menyampaikan kabar baik untuk orang-orang di sekitar kami, bahwa benar Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membuat kreativitas. Kita akan membuat kreativitas tentang perjalanan Yesus dan dua muridnya ke Emmaus. Apa saja bahannya? Yang pertama yaitu gambar jalan ke Emmaus. Terus yang kedua, gambar dua murid Yesus dan Yesus sedang jalan dan makan. Selanjutnya ada gunting. Selanjutnya ada double tip. Dan yang terakhir, pensil warna. Yuk kita buat. Jadi kreativitasnya seperti ini. Yesus dan kedua murid sedang berjalan menuju ke Emmaus, dan mereka ada makan bersama ketika Yesus di situ memecahkan roti. Jadi seperti ini. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan, dan membuat kreativitas kita. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami dalam aktivitas kami Tuhan, kiranya melalui pertolongan Tuhan bagi kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.